Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 33. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya pada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapa aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tapi apa katamu? Siapa aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit pada hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus. Dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, istilah tak kenal maka tak sayang sudah sangat sering kita dengar. Istilah ini sangat laku dipakai dalam berbagai konteks, mulai dari iklan dagang, pertemanan, pekerjaan, dan seterusnya. Artinya, semua orang butuh bukti nyata. Maka harus dikenal dulu secara nyata, baru bisa katakan sayang. Hingga tak jarang membutuhkan banyak waktu dan tenaga memahami sesuatu sebelum bisa mengakrabinya. Seperti pengalaman saya sendiri. Ketika pertama kali saya melihat tokek itu adalah cicak tapi jenisnya yang lebih besar, saya sangat ketakutan. Karena hewan ini sangat aneh bentuknya bagi saya, dan suara yang dikeluarkannya juga aneh. Tokek, tokek. Sampai suatu ketika, sang tokek masuk dalam kamar saya, dan semalam suntuk saya tidak bisa tidur. Hanya mengamati tokek. Caranya berjalan di dinding, caranya melahap nyamuk, caranya bersuara. Namun lama-kelamaan setelah mengamati dan terbiasa, akhirnya saya tidak takut lagi. Cuma cicaknya, hanya badannya aja gede. Saya tidak takut lagi dengan hewan tokek, meski semalam suntuk tidak bisa tidur, karena saya sudah mengenalnya secara dekat. Bapak Ibu, saudara-saudari, tak kali Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Petrus menjawab, "Mesias." Jawaban Petrus sangat akurat dan rasional. Namun keakuratan dan rasional tidak cukup. Sebab Petrus sebenarnya tidak mengetahui arti jawaban itu. Karena ia mendapat teguran sangat keras dari Yesus, "Enyahlah engkau iblis." Padahal Petrus baru mengakui Yesus Mesias. Kiranya respon yang diberikan Yesus pada Petrus mau membawa kita pada sebuah pencerahan yang melampaui rasionalitas kita yang terbatas. Pengenalan akan Tuhan yang otentik sering kita alami justru ketika kita mengalami dinamika dalam pergumulan hidup. Bahkan sampai tiada apapun yang tersisa kecuali Tuhan sendiri. Kita sering tercenung tatkala mengalami kenyataan hidup di luar pikiran kita.
Sering pengalaman ini menjadi pintu gerbang bagi kita untuk masuk ke dalam pribadi Yesus. Bawalah nama Yesus dalam doa dan perjuangan. Tatkala hidup terasa sangat berat, tiada tertahankan. Inilah pengalaman akan Tuhan yang sesungguhnya bagi umat beriman yang tidak